Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup spesial, penuh dengan makna dan pesan moral di dalamnya. Sang legenda komedi, aktor legendaris Stephen Chow, menutup karirnya di dalam dunia akting dengan menceritakan kembali sekilas tentang kehidupan masa kecilnya yang begitu miskin. Ditinggalkan begitu saja oleh ayahnya, hidup dalam kemiskinan berdua dengan ibunya, dan harus mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk melanjutkan kelangsungan pendidikannya. Kisah sedih semasa kecilnya ini kemudian dia tuangkan ke dalam sebuah film yang sekaligus menjadi akting terakhirnya di dalam dunia perfilman dengan judul film CJ7, dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Alkisah, di sebuah kota di negeri seberang, hiduplah seorang anak laki-laki dari sebuah keluarga miskin. Anak itu bernama Diki. Setiap pagi Diki berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Sementara anak-anak yang lainnya diantar oleh orang tua mereka dengan menggunakan mobil mewah. Pada pagi hari itu, Diki terjatuh ketika berjalan kaki ke sekolah. Dia kemudian dimarahi oleh Mr. Chow karena baju seragamnya kotor dan berlumuran dengan tanah. Namun untung saja muncul Miss Yuan, sang ibu wali kelas yang kemudian segera membelanya. Miss Yuan membersihkan debu yang menempel di wajah Diki dan kemudian menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam kelas. Ketika pelajaran sedang berlangsung, para murid diminta untuk menceritakan cita-cita mereka kelak jika sudah besar nanti. Dengan penuh semangat, para murid segera bergantian mengangkat tangannya. Ada yang ingin menjadi artis, ada yang ingin menjadi pengusaha sukses, dan lain sebagainya. Ketika giliran Diki bercerita, dia berkata bahwa dia hanya ingin menjadi orang yang sederhana. Jawabannya itu seketika membuat dirinya ditertawakan oleh seisi kelas. Diki lalu berkata, menjadi seorang manusia yang penting harus jujur, rajin, dan tidak gampang menyerah. Maka apapun yang dikerjakan, pastilah akan berhasil. Itulah yang diajarkan oleh ayahnya. Mendengar perkataan Diki, seisi kelas pun seketika langsung terdiam. Tidak lama kemudian, Mr. Chow menjatuhkan penanya. Diki segera bangun dari kursinya dan segera membantu untuk mengambilkan pena Mr. Chow. Namun Mr. Chow segera membentak Diki. Dia tidak ingin penanya disentuh oleh Diki, yang badannya lusuh dan kotor. Diki kemudian duduk kembali ke kursinya sembari tersenyum, melihat sikap Mr. Chow yang sangat tidak masuk akal sebagai seorang guru. Jam istirahat pun tiba. Ketika sedang berada di kantin, Diki melihat Charlie, teman sekelasnya, sedang mencoba untuk membuli salah seorang siswi yang bernama Maggie. Diki kemudian segera menghentikan Charlie, sementara Maggie menangis sambil berlari meninggalkan kantin sekolah. Karena sepatunya jelek dan sudah sobek, Diki tidak diperbolehkan oleh gurunya untuk mengikuti pelajaran olahraga. Dia selalu saja dihukum berdiri di depan tiang bendera. Namun semenjak hari itu, Maggie selalu menemaninya. Maggie sengaja tidak memakai sepatu olahraga supaya dia bisa ikut dihukum bersama-sama dengan Diki. Dan semenjak hari itu mereka berdua pun menjadi teman. Sementara itu di tempat lain, ayah Diki yang bernama Chow Ti sedang bekerja di sebuah tempat konstruksi bangunan. Mandor menyuruhnya untuk pulang karena shift kerjanya di hari itu telah usai. Namun Chow memohon kepada mandornya untuk memberikannya lembur. Dia berusaha menjelaskan kepada mandornya bahwa dia membutuhkan uang ekstra demi untuk membayar iuran sekolah anaknya. Sang mandor kemudian mengizinkan Chow untuk bekerja lembur, meskipun ia tampak sedikit keberatan, karena dia takut Chow kelelahan dan kemudian pingsan di tempat kerja. Chow bekerja sekuat tenaganya hingga sore hari pun tiba. Pada malam harinya, Chow membawa pulang sebuah hadiah untuk diberikan kepada Diki. Dia kemudian menyuruh Diki untuk berbalik badan dan kemudian menutup kedua matanya. Meskipun itu hanyalah sebuah kipas angin bekas, namun Diki tampak sangat senang
mendapatkan hadiah kejutan dari ayahnya itu. Dicky kemudian menyuruh ayahnya untuk segera menyalakan kipas angin itu. Namun ketika kipas angin dinyalakan, kipas tersebut justru konslet dan kemudian hangus terbakar. Ya, apalah boleh dibuat. Mungkin takdir belum memperbolehkan mereka untuk memiliki sebuah kipas angin. Mereka berdua kemudian makan malam bersama dengan lauk pauk yang seadanya. Meskipun hidupnya sangat miskin, namun kedua orang ayah dan anak ini tampak sangat bahagia. Bahkan menangkap kecoa pun menjadi hiburan yang sangat menyenangkan bagi mereka berdua. Pada suatu hari ketika sedang berada di supermarket, Dicky melihat sebuah mainan yang sangat dia sukai. Dia kemudian meminta kepada ayahnya untuk membelikannya mainan tersebut. Namun ayahnya berusaha menjelaskan kepada Dicky bahwa mereka tidak mempunyai uang untuk membeli mainan itu. Ayahnya kemudian mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Namun seperti halnya anak kecil pada umumnya, tentulah Dicky tidak mau mengerti tentang keadaan tersebut. Dia kemudian merengek-rengek kepada ayahnya untuk membelikannya mainan itu. Melihat sikap Dicky, Chow mulai merasa kesal. Dia pun lalu memukuli Dicky. Sambil menangis, Dicky kemudian berlari meninggalkan ayahnya. Chow segera berlari keluar dari supermarket untuk mengejar Dicky. Disinilah dia bertemu dengan Miss Yuan, ibu guru wali kelas Dicky. Miss Yuan kemudian menasihati Dicky bahwa sebagai seorang anak, Dicky harus bisa mengerti keadaan ayahnya. Perasaan bersalahnya sebagai seorang ayah membuat Chow pada malam harinya mengais-ngais di sebuah tempat pembuangan sampah. Dia berharap di antara tumpukan sampah itu, dia bisa menemukan sebuah mainan bekas untuk diberikan kepada anaknya. Ketika Chow sedang mengais-ngais di antara tumpukan sampah, tiba-tiba saja mulai terjadi sesuatu yang aneh. Semua benda elektronik yang ada di tempat pembuangan sampah tiba-tiba saja menyala dengan sendirinya. Terpana dengan sebuah TV bekas yang menyala-nyala di depannya, Chow tidak menyadari bahwa sebuah piring terbang sedang melayang-layang dan kemudian melesat terbang, meninggalkan tempat pembuangan sampah. Tidak lama setelah itu, Chow menemukan sebuah benda yang kemudian ia bawa pulang. Setelah memberitahu Dicky bahwa dia membawa pulang sebuah hadiah untuknya, Chow kemudian berangkat untuk kembali bekerja lembur. Dicky kemudian mendapati hadiah yang dimaksudkan oleh ayahnya itu sedang tergantung di depan jendela. Dia mengira bahwa hadiah tersebut adalah sebuah bola berwarna hijau dengan sebuah tombol di atasnya. Hingga pada suatu malam, tanpa sengaja Dicky menekan tombol tersebut dan bola hijau itu pun mulai berubah wujudnya. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, Dicky segera melemparkan bola itu hingga masuk ke dalam lemari pakaian. Imajinasinya sebagai seorang anak kecil membuat dirinya ketakutan dan mulai melihat segala sesuatu berubah bentuk menjadi seperti hantu. Dicky terus-menerus berteriak dan panik, sehingga membuat ayahnya merasa kesal dan lalu mengurungnya ke dalam lemari pakaian. Di dalam lemari itulah, Dicky menyadari bahwa ternyata bola itu sedang mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Setelah memperkenalkan dirinya melalui sebuah proyeksi hologram 3 dimensi, bola itu kemudian merubah wujudnya menjadi sesosok alien yang menyerupai seekor anjing kecil. Karena takut dirinya kembali dimarahi, Dicky kemudian merahasiakan kejadian itu dari ayahnya. Dia menunggu hingga ayahnya berangkat kerja, dan barulah dia mengeluarkan alien itu dari lemarinya. Dia menamai alien itu dengan nama CJ7. Semenjak hari itu, Dicky dan CJ pun menjadi teman. Hari-harinya yang sunyi dan sepi kini telah berakhir. Hadirnya CJ di dalam hidupnya membuat hari-harinya kini menjadi ceria dan semakin berwarna. Dia bahkan menemukan bahwa ternyata CJ memiliki kekuatan super. Secara ajaib, CJ mampu merubah sebuah apel yang telah membusuk kembali menjadi sebuah apel yang masih segar. Pada keesokan harinya ketika dalam perjalanan menuju sekolah, Dicky dihadang oleh seekor anjing yang tampak begitu garang. Tanpa basa-basi, CJ segera mengeluarkan jurus kungfunya. Dan dalam sekejap anjing tersebut langsung babak belur menerima serangan yang dilancarkan oleh CJ. Dengan langkah tegap dan penuh percaya diri,
Diki pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Bukan hanya itu, CJ juga menciptakan sejumlah peralatan untuk membantu Diki supaya dia bisa mendapatkan nilai terbaik di setiap mata pelajarannya di sekolah. Peralatan tersebut antara lain adalah sebuah kacamata yang mengeluarkan drone berukuran nano untuk mencontek jawaban dari teman sekelasnya. Dan alhasil Diki pun berhasil mendapatkan nilai 100 dalam ulangannya di hari itu. Dalam pelajaran olahraga, CJ memberikan Diki sebuah sepatu yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan fisiknya, sehingga dengan mudah dia dapat melewati setiap rintangan yang diberikan oleh gurunya dalam berbagai jenis cabang olahraga yang ada di sekolahnya itu. Semua prestasi barunya ini membuat Diki merasa dirinya seolah pendekar sakti yang melambung tinggi jauh ke angkasa, terbang di atas Raja Wali, dan dengan mudah dapat mengalahkan semua orang yang pernah menghinanya, semudah membalikkan telapak tangan dan mengeluarkan jurus tapak Buddha andalannya. Namun sayang sekali, ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi. Dengan penuh semangat, Diki bangun dari tempat tidurnya dan segera bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, dia berjanji kepada ayahnya bahwa hari ini dia akan mendapatkan nilai 100 di dalam ulangannya. Sama seperti di dalam mimpinya, dalam perjalanannya menuju sekolah, Diki dihadang oleh seekor anjing yang berwajah garang. Dia kemudian menyuruh CJ untuk bertarung melawan anjing itu. Namun ternyata kenyataan tidak sama indahnya seperti di dalam mimpi. Dalam seketika, CJ dan Diki menjadi babak belur dan lari terbirit-birit dihajar oleh anjing itu. Dengan wajah lebam dan langkah gontai, Diki kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Diki meminta CJ untuk membuatkan dirinya peralatan seperti yang ada di dalam mimpinya semalam. Namun CJ tampak tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh Diki. CJ kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya dan lalu memberikan kepada Diki seonggok tai. Alhasil pada hari itu, Diki pun mendapatkan nilai 0 dalam hasil ulangannya. Merasa kesal dan kecewa berat dengan kemampuan CJ, Diki pun mulai menyiksa dan memaksa CJ untuk memberikannya alat untuk menghadapi mata pelajaran selanjutnya. Namun lagi-lagi CJ kembali mengeluarkan ee-nya, dan kali ini dia menembakkannya ke sekujur tubuh Diki. Berlumuran dengan kotoran di sekujur tubuhnya, membuat Diki menjadi bahan tertawaan guru olahraga dan seluruh teman-teman sekelasnya. Dengan penuh emosi, Diki kemudian memasukkan CJ ke dalam kantong plastik dan lalu membuangnya ke tong sampah. Sambil berlalu pergi, Diki terus-terusan mengumpat dan menyalahkan CJ atas segala kemalangan yang baru saja menimpa dirinya. Namun tiba-tiba saja dia menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan. Diki segera berlari kembali ke sekolahan untuk mencari CJ. Namun setibanya di sana, ternyata CJ telah dibawa pergi oleh mobil pengangkut sampah. Sambil menangis, Diki pulang ke rumahnya dan lalu memberitahukan kepada ayahnya bahwa dia telah menghilangkan CJ. Namun bukannya memarahi Diki, ayahnya segera menyuruh Diki untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata CJ telah pulang ke rumah dengan sendirinya. Ayahnya bertanya kepada Diki, makhluk apakah yang sedang berada di depannya itu? Diki menjelaskan kepada ayahnya, itu adalah bola hijau yang diberikan oleh ayahnya pada malam itu. Bola itu kemudian berubah bentuk menjadi alien yang menyerupai seekor anjing kecil. Takjub dengan benda ajaib yang ada di depannya, Chow kemudian menyebut CJ sebagai robot anjing berteknologi tinggi. Pada keesokan harinya, Chow bertanya kepada Diki, mana hasil ulangan yang dia janjikan kepada ayahnya. Sambil buru-buru berlalu, Diki segera memberikan lembaran ulangan yang didapatnya dan lalu segera berangkat ke sekolah. Seolah tak percaya, Chow memandangi hasil ulangan Diki yang benar-benar berhasil mendapatkan nilai 100. Rasa bangga dan senang yang meluap-luap di dalam hatinya membuat Chow memamerkan hasil ulangan Diki kepada semua teman-temannya di tempat kerjanya. Ketika Chow menunjukkan hasil ulangan tersebut kepada mandornya, mandor menertawakan Chow sembari berkata kepadanya bahwa dia telah dibodoh-bodohi oleh anaknya sendiri. Diki mendapatkan nilai 0 dan lalu menambahkan angka 10 di depannya, sehingga menjadi nilai 100. Pada sore harinya, Chow bertanya kepada Diki,
mengapa telah membohongi dirinya. Meskipun hidup mereka miskin, namun bukan berarti mereka boleh menjadi seorang penipu. Chow kemudian mengambil CJ dari tas Dicky. Dicky meminta ayahnya untuk mengembalikan CJ kepadanya. Namun ayahnya berkata, selama Dicky tidak belajar bersungguh-sungguh, maka dia tidak boleh bermain dengan CJ. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Dicky kemudian berkata kepada ayahnya bahwa dia tidak ingin memiliki seorang ayah yang miskin seperti Chow. Dicky meminta kepada ayahnya untuk jangan mengganggunya lagi mulai saat ini. Meskipun sangat terpukul mendengar perkataan anaknya, Chow kemudian berkata kepada Dicky, apabila Dicky berhasil mendapatkan nilai 60 pada ujiannya, maka dia bersumpah tidak akan pernah lagi mengganggu Dicky. Sambil berlalu pergi, Dicky bersumpah bahwa dia akan mendapatkan nilai 60 supaya ayahnya tidak mengganggunya lagi. Pada keesokan harinya, Dicky lupa memasukkan bekal nasinya ke dalam tas sekolah. Chow kemudian mengantarkan bekal anaknya itu ke sekolahan. Dia menitipkan bekal makanan Dicky kepada Miss Yuan, ibu wali kelas Dicky. Di dalam kelas, Dicky tampak bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian. Dan sungguh tak disangka-sangka, pada hari itu dia berhasil mendapatkan nilai 65 dalam hasil ulangannya itu. Sementara itu di tempat konstruksi, sebuah tabung oksigen tiba-tiba saja tumbang dan selangnya membelit kaki Chow. Chow kemudian terseret oleh tabung oksigen yang meluncur dan kemudian terjun bebas dari atas ketinggian. Teman-teman Chow berusaha untuk menolong, namun mereka tidak berhasil menyelamatkan Chow. Miss Yan kemudian memberitahukan kepada Dicky bahwa ayahnya baru saja mengalami sebuah kecelakaan. Sambil memegang lembaran hasil ulangannya, Dicky duduk menunggu ayahnya yang sedang merenggang nyawa di dalam ruang gawat darurat rumah sakit. Hingga malam pun tiba, dan Miss Yuan mengajak Dicky untuk pulang ke rumahnya. Perlahan-lahan, Miss Yuan memberitahukan kepada Dicky bahwa sekarang ayahnya telah tiada. Sembari menangis, Dicky kemudian menyuruh Miss Yuan untuk pulang, karena sekarang hari sudah malam dan dia harus segera tidur. Dicky menangis sejadi-jadinya di atas tempat tidur. Penyesalan menyelimuti hatinya. Dia tidak percaya bahwa kata-kata terakhir yang dia ucapkan kepada ayahnya adalah dia merasa malu memiliki seorang ayah yang miskin, dan permintaannya sekarang benar-benar terkabulkan. Ayahnya tidak akan pernah lagi mengganggunya untuk selama-lamanya. Sementara itu di rumah sakit, CJ menyelinap keluar dari tas perlengkapan tukang milik Chow. Dia mendapati Chow sedang terbujur kaku di atas tempat tidur jenazah. Meskipun tak apa yang ada di dalam pikirannya, namun raut wajahnya tampak sedih. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu terhadap apa yang telah menimpa ayah dari sahabatnya itu. CJ kemudian menggunakan seluruh energinya dan menyalurkannya ke dalam tubuh Chow yang telah mati. Dia menguras seluruh energinya dan berharap itu dapat menghidupkan kembali Chow yang kini telah mati. Pada keesokan harinya, Dicky terbangun dan mendapati ayahnya sedang mengorok di sampingnya. Sambil menahan air mata, Dicky segera memeluk ayahnya itu, sembari berjanji kepadanya bahwa mulai sekarang dia akan rajin belajar supaya menjadi manusia yang berguna di kemudian hari. Dicky dan ayahnya mendapati CJ sedang terkulai di samping tempat tidur mereka. Wajahnya lesu dan badannya tampak lemas, seolah telah kehabisan seluruh tenaganya. Tidak lama kemudian, batu energi di atas kepala CJ terjatuh, dan dia pun berubah bentuk menjadi sebuah boneka. Dicky dan ayahnya mencoba berbagai cara untuk menghidupkan kembali CJ yang telah mati. Namun semua usaha mereka itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Waktu berlalu dan hidup pun terus berlanjut. Tragedi sedih penuh rasa haru itu membuat Dicky selalu teringat kepada janji yang telah dia buat. Dia giat belajar dan kini menjadi salah satu murid yang paling pintar di kelasnya. Bukan hanya itu, ayahnya pun kini tengah menjalin hubungan dengan Miss Yuan, ibu wali kelasnya. Dicky tidak pernah berhenti percaya bahwa pada suatu hari nanti dia dan CJ akan bertemu lagi. Hingga pada suatu hari,
Sebuah piring terbang tiba-tiba saja mendarat di sekolahnya. Dari dalam piring terbang itu, keluar CJ yang segera berlari ke arahnya, bersama ratusan CJ-CJ yang lainnya, dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah kisah penuh makna yang dipersembahkan oleh sang aktor komedi legendaris Stephen Chow. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah film yang satu ini. Salah satunya adalah, di dunia ini tidak ada yang namanya keberhasilan instan. Untuk mencapai keberhasilan itu sendiri, dibutuhkan yang namanya niat dan usaha yang bersungguh-sungguh. Namun jangan pernah lupa bahwa, jujurlah dalam berusaha. Hanya kejujuran itu sendiri yang sanggup menjamin sebuah keberhasilan yang sejati. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan cerita kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari Mr. Film. Jangan lupa dijaga kesehatannya di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.